Laba Lovers, hari ini bersama aku Wina, aku kedatangan tamu spesial nih, yaitu the new Element of the Year 2023 Aceh, yaitu Bang Teguh Dodi Alfaid, BAIR. Terima kasih. Oke, Bang Dodi, selamat datang di Nahaboy Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang generasi muda dengan segudang prestasinya. Nah, kita tahu bahwa Bang Dodi ini udah banyak prestasi yang diraih ya. Oke, nah sebelum kan prestasi yang baru Bang Dodi raih yaitu the new Element kan, Element of the Year. Nah, sebelum Element, kita lihat di profil Bang Dodi di Instagramnya tepatnya banyak prestasi yang udah Bang Dodi raih. Nah, apa aja sih prestasi yang udah Bang Dodi raih? Ya, terima kasih Wina. Sebelumnya, alhamdulillah hari ini bisa kita saling berdiskusi dan sharing ya tentunya tentang kepemudaan dan juga kira-kira cara kita untuk kembalikan motivasi untuk lebih fokus kepada target kita. Tentunya Wina, sebelum terjun ke dalam The New Element of the Year 2023, alhamdulillah sebelum itu aku pribadi sudah menggeluti di beberapa bidang komunitas. Yang pertama itu memang di tahun 2023 itu sempat menjadi founder sebuah gerakan kepemudaan namanya Naungan Aksi Sosial Indonesia. Jadi memang di situ kita rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang fokus terhadap sosial seperti itu. Kemudian alhamdulillah sekarang menjabat sebagai ketua ikatan di Agaminong Kota Banda Aceh. Jadi memang ini yang fokus kepada wisata dan juga budaya tentunya. Nah, mungkin kalau sedikit kita balik ke dunia kampus gitu ya. Sempat juga nih alhamdulillah menjabat sebagai ketua BEM-nya di jurusan Hubungan Internasional. Wow. Dan mungkin yang terakhir itu pada saat masa kampus sempat alhamdulillah dipercayai sebagai mahasiswa untuk pertukaran ke Sydney, Australia. Seperti itu. Keren banget ya teman-teman. Oke. Ada lagi Bang? Mungkin yang di Aceh sendiri? Kalau di Aceh mungkin dulu kali ya di SMA juga kita sempat menjadi ketua OSIS mungkin. Wow, keren banget ya teman-teman Nahaboy Podcast bahwa Bang Dodi ini memang dari zaman SMA aja udah raih banyak prestasi nih. Alhamdulillah. Nah, Bang Dodi, aku juga udah tahu nih prestasi Bang Dodi udah banyak dan keren-keren, sangat inspiratif. Dan apa sih yang membuat motivasi Bang Dodi untuk raih itu semua? Kenapa sih Bang Dodi mau ngeraih itu di era sekarang? Kita tahu bahwa apalagi di TikTok ya. Betul. Bahwa Gen Z harus menikmati zona nyamannya dan menikmati masa mudanya. Nah, gimana sih tanggapan Abang yang kayak sejuta inspiratif ini? Sebenarnya Wina, kalau dibilang sangat menginspirasi, nggak seketika mulai begitu aja gitu ya. Dulu juga tepatnya di masa SMP itu transisi ke SMA juga aku tipikal pribadi yang sangat apatis akan banyak hal. Dan nggak punya energi untuk mengikuti hal-hal apakah itu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang fokus kepada seni dan sebagainya seperti itu. Cuman memang pada saat masuk ke SMA, di situ mungkin titik baliknya aku pribadi berpikir kayaknya nggak mungkin nih kita menerapkan prinsip yang apatis terus karena tidak ada progres yang selalu kita buat gitu. Bahkan kita merasa diri kita itu hambar gitu ya, karena nggak ada target yang kita ingin capai. Kemudian dari segi pertemanan, relasi itu terasa sangat hambar gitu. Jadi memang di SMA itu tiba-tiba muncul aja seperti titik balik bahwa aku memutuskan kenapa nggak coba sesuatu yang nggak pernah kita coba gitu. Salah satunya adalah mencalonkan diri menjadi ketua OSIS pada masa itu. Dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman juga, aku pribadi juga memulai mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS. Disitulah titik balik memang ternyata melakukan hal-hal positif, gabung di organisasi itu menyenangkan ternyata. Banyak hal-hal baru yang bisa kita ambil, value-value yang sangat meningkatkan kepribadian dan karakter dari diri kita kayak gitu. Jadi bisa dikatakan motivasinya apa? Mungkin lebih karena aku merasa udah jenuh dari SD, SMP, bahkan di awal SMA itu merasa terlalu apatis akan banyak hal. Jadi di saat aku memulai sesuatu yang mungkin gak pernah kita mulai nih, itu mungkin kuncinya di situ kali ya. Terkadang kita melihat sesuatu yang gak pernah kita coba itu mengerikan, tapi di saat kita coba, justru di situ kita menemukan titik nyamannya seperti itu. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih, awal mula termotivasinya gitu ya, kurang lebih.
setuju banget ya sama Hmm. Bang Dodi sampaikan barusan. Tapi untuk mencapai itu semua pasti nggak mudah ya Bang. Ya. Ada nggak sih strategi dari Abang sendiri untuk kayak mencapai achieve itu bagaimana sih? Pasti kan ada Oke. struggle-strugglenya. Mungkin Betul. bisa Abang sampaikan juga apa yang udah Abang alami selama ini Wah. gitu. Dan strategi Betul. Abang memecahkan masalahnya itu gimana sih gitu. Nah, strategi ini menarik karena memang terkadang kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengachieve sesuatu itu memerlukan strategi atau pola-pola yang harus kita lakukan gitu ya. Aku pribadi percaya dengan konsep law of attraction, di mana kita memang we are what we think gitu. Kita tuh apa yang kita pikirkan sebenarnya. Di saat kita memikirkan hal-hal yang baik, insya Allah sesuatu yang baik akan datang kepada kita. Itu dalam hal apapun sih sebenarnya, nggak harus dengan dalam menargetkan sesuatu. Di daily life juga bahkan sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu ya akan ada hasilnya sesuai yang kita pikirkan gitu. Karena di saat kita berpikir hal-hal yang baik, maka dopamin di otak kita itu kayak akan otomatis bertransformasi ke hal yang positif aja gitu ya. Jadi memang pada saat itu di detik aku memutuskan aktif di organisasi, ya aku menerapkan value-value law of attraction, di mana memang ini tujuannya baik, berharap ada progres di sini, berharap ada after effect-nya gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri memang di saat kita gabung di organisasi pasti kita berharap sesuatu yang balik kepada kita gitu, feedbacknya apa gitu. Itu kita nggak munafik sebenarnya, nggak mungkin kita berorganisasi pure voluntarily hanya sekedar bekerja aja tapi tidak mengharapkan sesuatu yang balik ke kita. Jadi aku rasa dengan menerapkan law of attraction itu, insya Allah teman-teman juga pasti akan mendapatkan hal yang baik yang balik ke teman-teman sih, kurang lebih kayak gitu. Sama mungkin yang terakhir itu mental kali ya. Karena kayaknya mentalitas itu sangat diperlukan dalam berorganisasi ataupun dalam mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Karena kalau kita nggak memiliki mental yang mateng, otomatis kita akan mudah down. Di saat kita mudah down, otomatis kita tidak akan bisa fokus dengan apa yang kita kejar sih. Ya setuju banget. Mungkin Law gitu of ya. attraction ya Bang. Yes. Terapin ya teman-teman semuanya menggunakan triks Bang Dodi, yaitu law of attraction. Oke, keren banget Bang Dodi. Terus, nah untuk tadi Bang Dodi udah jelaskan achieve-nya juga. Ada nggak sih seseorang sosok yang kayak Bang Dodi lihat kayak, oh aku harus jadi kayak dia gitu, atau kayak ini dari kemauan abang sendiri gitu. Oke, gimana? Kalau secara khusus ditanya siapa sih orang yang bisa dijadikan role model mungkin ya dalam kehidupan, apakah berorganisasi ataupun dalam meniti karir gitu. Jujur sejauh ini pribadi aku tipikal orang yang tidak ibaratnya ada satu orang yang aku ikutin terus, itu nggak ada sejauh ini. Tapi memang aku tipikal yang mengikuti banyak hal ataupun banyak orang, tapi aku hanya mengambil sisi-sisi positifnya aja gitu. Tapi nggak pure hanya dia orang yang aku jadikan role model, itu sejauh ini nggak ada. Mungkin kalau value-value yang banyak aku ambil itu dari James Charles. Itu beliau James Clear. Jadi beliau itu seorang penulis, expert juga di bidang-bidang kepemudaan, psikologis gitu ya. Jadi beliau itu memang sangat memotivasi anak muda untuk menerapkan habit-habit yang sebenarnya baik untuk mereka gitu. Baik itu dalam meniti karir, dalam berteman, how to influence people, hal-hal yang seperti itu yang memang aku ambil dari James Clear itu, kurang lebih sejauh ini gitu ya. Dan mungkin kalau untuk sekarang sih role modelnya itu lebih ke lingkungan aja kayaknya. Jadi memang pastikan kita memiliki lingkungan yang baik dan bisa berdampak positif sih, kurang lebih seperti itu. Memang di mana-mana itu lingkungan itu sangat pengaruh sih Bang kepada pribadi kita. Betul. Benar nggak sih? Ya. Setuju kalau itu. Nah terus kayak abang achieve sesuatu gitu, hambatannya gimana? Atau kayak ya udah abang ikutin aja alurnya gitu. Nah kalau kalau kita berbicara hambatan pasti ada kan Win, apalagi di berorganisasi gitu yang kita manage itu orang-orang yang pemikirannya tuh jauh berbeda dengan kita gitu. Benar. Karena masing-masing pribadi kan punya karakter dan pemikiran yang berbeda gitu kan. PR-nya itu menyatukan semua kepala itu sih sekarang itu sebenarnya. Karena SDM itu di mana-mana kan PR ya, nggak cuma di organisasi sebenarnya, di bisnis mungkin ataupun di pertemanan bahkan juga itu menjadi PR gitu. Gimana cara kita berteman dengan baik, menghargai orang segala macam. Jadi menurutku pribadi
hambatannya itu adalah di saat kita memulai berorganisasi, memulai suatu karir, memulai sesuatu yang memang positif gitu adalah gimana caranya kita bisa ngedeal sesuatu itu yang baik dengan sesama individu. Karena memang jangan sampai di saat kita memulai komunikasi, memulai deal-dealan ataupun memulai sebuah komunitas, itu kita tidak paham lapangannya seperti apa. Jadi make sure teman-teman itu paham basic-basic ini sih, common sense gitu ya, common knowledge-nya, gimana cara kita berkomunikasi dengan baik, gimana cara kita menginfluence orang untuk mengikuti cara kita tapi dengan attitude yang baik. Itu menurutku hambatan di awal-awal yang memang harus aku pelajari sih dulu. Jadi waktu awal mulai dulu, aku nggak terlalu aware dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi memang seiring berjalannya waktu, memang jam terbang itu sangat berpengaruh. Di saat kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik, otomatis kita akan terus mendapatkan value-value yang bertambah seiring berjalannya waktu sih, kurang lebih. Tapi Bang keren juga sih, maksudnya udah memimpin sebagai tim lead ya, tim lead dari komunitas Agam Inong, terus betul. Juga founder Nasi Indonesia, terus kayak bisa mendirikan itu sampai sekarang itu udah sangat luar biasa. Betul. Dengan menyatukan berbagai kepala dengan berbeda karakteristiknya. Betul. Itu sangat luar biasa. Wow. Dan mungkin kalau boleh nambah sedikit juga, PR yang salah satu PR juga gitu ya dalam komunitas ini soal budgeting sih sebenarnya. Yes, setuju banget. Makanya itu merupakan salah satu, mungkin bukan hambatan sih sebenarnya, cuman itulah PR-nya sebagai tim, gimana caranya kita berpikir soal budgeting, gimana caranya kita melakukan di komunitas itu ada perputarannya. Karena kayak kita bilang tadi kan, maksudnya nggak mungkin nih kita dalam berkomunitas hanya sekedar voluntarily aja selamanya gitu, nggak mungkin. Karena menurutku nggak bisa kita hidup di komunitas, tapi kita yang harus menghidupi komunitas itu, gimana caranya. Itulah pentingnya mungkin bagi teman-teman kalau mau mulai komunitas, pikirkan gimana caranya ada perputaran. Bukan kita membuat komunitas itu sebagai ladang bisnis ya, tapi itulah gunanya komunitas itu untuk melancarkan anggota-anggota kita dalam mungkin kegiatan gitu ya. Sesimpel dengan ya namanya komunitas, kita kan banyak di lapangan ya. Ya hal-hal yang sederhana lah gitu, mungkin makan minum mereka segala macam, uang kas, itu yang harus kita perhatikan sih sebenarnya. Sih Bang, lebih kayak memberikan kenyamanan kan ya. Betul. Kepada mereka untuk mereka tetap stay di satu komunitas itu. Karena dengan bergerak kita sendirinya pun kita nggak ada apa-apa ya tanpa mereka. Betul, sepakat. Kan untuk mengatur, kita tadi bahas tentang komunitas, terus Abang juga sebagai tim lead dalam segala komunitas juga lah. Kan Abang pasti ngatur kedisiplinannya, pasti dong. Nggak dari mereka saja, tapi Abang juga mengatur dalam diri sendiri. Betul. Nah, dengan kita bicara tadi, watak orang itu berbeda-beda. Nah, gimana sih Abang kayak, karena disiplin itu sangat membantu untuk mensukseskan suatu komunitas. Gimana sih Abang sendiri memanage kayak harus setiap orang tuh menerapkan kedisiplinan pada dirinya? Nah, gitu. Menarik nih. Menurut aku pribadi juga memang di dalam komunitas itu kita perlu adanya disiplin gitu ya. Tapi memang sebelum kita mendisiplinkan si komunitas ini, itulah pentingnya kita coba perlihatkan dari kita sendiri nih bentuk-bentuk kedisiplinan itu. Sesimpel dengan kalau memang kita nih sebagai tim leadnya komunitas mau mengadakan rapat gitu ya, at the very least jangan sampai kita itu ngaret gitu. Make sure kita jangan sampai ngaret, jangan sampai dalam rapat itu kita nggak tahu arah rapatnya kemana gitu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan nih di anggota-anggota kayak gitu. Kemudian juga itulah pentingnya kita di setiap kegiatan itu adanya evaluasi segala macam. Evaluasi itu penting. Bahkan sebenarnya banyak orang bilang kenapa harus ada evaluasi selalu sih gitu, ribet. Maksudnya kita baru selesai acara ada evaluasi segala macam. Sebenarnya tergantung evaluasi yang pola gimana yang kita mainkan gitu. Kalau evaluasi kita hanya sekedar kritik-kritik, ngejudge segala macam, kan memang itu membuat orang nggak nyaman. Semua orang nggak nyaman dikritik. Benar. Itu manusiawi. Cuman itulah pentingnya pola kritik yang kita mainkan itu seperti apa. Kalau memang ada hal-hal yang sensitif, jangan di publik, jangan di depan forum. Itulah pentingnya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya itu nggak textbook. Kita tuh harus menggunakan common sense kita aja gitu. Itu menurutku pribadi yang harus penting sebagai team lead untuk menerapkan hal itu sih. Dan juga jangan sampai pada saat evaluasi itu kita tidak menyentuh semua orang. Karena jangan sampai ada yang merasa
dia nggak nyaman di sini, dia nggak merasa recall, nggak merasa ibaratnya dianggap lah kayak gitu. Jadi pastikan sebagai tim lead itu kita melihat semua anggota. Sesimpel walaupun nggak ada yang dievaluasi, sebut aja namanya, apresiasi aja. Itu sudah sangat berharga lah gitu. Karena mungkin dari Wina pribadi, aku pribadi juga pernah menjadi anggota komunitas gitu. Dan kita paham akan hal itu. Hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu sih Win, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau dari diri pribadi, untuk mendisiplinkan diri, aku lebih listing before sleep gitu sih. Jadi misalkan udah kegiatan seharian full, ya sebelum tidur coba listing aja nih, kira-kira besok mau ngapain, hari ini udah mencapai kerjaan atau belum segala macem gitu kan. Oh mungkin besok target komunitasnya apa kayak gitu. Jadi besok bangun pagi udah tahu mau ngapain gitu, nggak biar gitu ya. Oke, setuju banget, keren banget sih Bang. Yang pertama poin aku pengen tanggapin kayak memang tim lead itu sangat jangan ya, maksudnya kita menegur seseorang itu di depan forum umum, di depan semua tim kita, karena itu salah satu juga membuat si yang satu tim sama kita ini menjatuhkan mental dia. Betul, itu satu. Kalau memang dia ada problem besar ya internal aja gitu. Itu poin pertama untuk para leader ya. Para leader sangat dipesankan karena banyak sekarang kasus juga itu menjatuhkan mental, dimarahin di depan orang itu sangat menjatuhkan mental seseorang gitu. Terus tadi juga listing ya Bang ya, itu sangat penting karena aku pribadi juga listing banget. Apapun yang mau kita sampaikan, apapun yang mau kita kerjakan depan, kita sangat proper apa yang mau kita terapkan. Jangan lupa karena seorang itu nggak lupus dari lupa. Oke, terus kan Abang tadi juga ngebahas listing ya. Terus gimana sih Abang mencapai suatu tujuan itu, untuk mencapai goals itu apa aja sih Abang terapkan dalam diri Abang kayak gitu? Wah, menarik gitu. Mungkin yang diterapkan, mungkin kalau kita recall di belakang tadi, ya pertama law of attraction itu kan, untuk mencapai target itu yang pertama. Yang kedua itu lebih kayak kita udah mulai sesuatu nih, ibaratnya jangan sampai kita menyesal dengan apa yang udah kita mulai gitu. Pastikan lagi di saat teman-teman berada di titik jenuh gitu ya, pastikan recall lagi nih memori-memorinya. Ini mulai sesuatu ini untuk apa? Targetnya apa? Karena terkadang kalau kita recall hal-hal seperti itu akan menimbulkan energi positif lagi sih. Jadi kita udah berorganisasi bertahun-tahun nih. Nggak mungkin kita nggak ada titik jenuhnya, capek, segala macam. Nah, jadi pastikan di saat kita menemui titik itu ya, kita recall lagi nih, target aku di organisasi ini, goals aku ini. Dan insya Allah itu lumayan membantu memori teman-teman untuk kembalikan energi positifnya sih. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih, Wina ya, target-targetnya. Oke, keren banget. Maksudnya dalam Bang Dodi menetapkan jual itu udah sangat proper dan sangat menginspirasi juga ya. Maksudnya bagi teman-teman yang memang belum proper dalam menyiapkan plan selanjutnya, itu sangat menjadi salah satu opsi. Dengan yang kayak sekarang, kayak tadi ya kita bilang bahwa apalagi sekarang dengan maraknya TikTok ya, bisnis sekarang di TikTok, dan sekarang kita mencari apapun di TikTok. Sekarang mungkin Gen Z hidup dengan TikTok. Kalau nggak scroll TikTok nggak bisa tidur ya. Mungkin TikTok itu udah menjadi juga pendamping tidur ya. Dengan scroll baru bisa tidur. Baru bisa. Nah, terus gimana sih Bang dengan kayak kita Gen Z udah hype banget tentang isu-isu TikTok, kita harus scroll TikTok. Memang TikTok itu ada positifnya dan juga ada yang buat kita, dan sebenarnya kembali kepada diri. Tapi gimana sih pendapat Abang tentang Gen Z yang memang stuck di zona nyamannya? Kayak salah satunya dia hanya scroll TikTok, membuat tren-tren TikTok, tapi dia lupa dengan seharusnya dia di usia sekarang itu harus achieve segala goals-nya gitu. Betul. Gimana? Sepakat nih. Ini sering, mungkin itulah aku pribadi juga dulu kayak gitu kan, sebelum mulai seperti sekarang aktif di komunitas dan lain-lain. Dulu juga merasa mager banget untuk ngelakuin sesuatu gitu. Bahkan gak dapet nih motivasi untuk melakukan kayak aktif di organisasi, ikut rapat, ikut kegiatan. Itu gak tahu esensinya apa dulu. Cuman itu tadi, terkadang kita juga gak bisa nih memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang mungkin mereka gak nyaman gitu kan. Harus ada titik baliknya dulu nih teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu temuin titik baliknya itu di mana sih. Karena memang kita masih muda ini,
masih punya banyak waktu untuk gagal gitu kan. Kita bisa gagal berkali-kali karena umur juga masih muda. Jadi jangan sampai teman-teman ini mageran mau mulai sesuatu tapi takut, insecure gara-gara takut gagal ataupun takut nggak ahli di bidang itu ataupun takut dengan omongan-omongan orang. Jadinya apa? Efeknya ya udah mending aku gini-gini aja, nggak ngelakuin apapun, nyaman kok scroll TikTok, besok kuliah pulang, ya gitu-gitu aja. Padahal kalau kita memulai sesuatu, tiba-tiba ketemu nih nyamannya dan kita coba tekuni, itu akan kita expert di bidang itu. Karena nggak mungkin kalau kita serius akan suatu hal, kita nggak ada peluang situ, nggak mungkin. Berarti ada yang salah dengan yang kita mulai gitu. Tapi kalau kita memang fokus dengan suatu hal, kita tekuni, kita taruh komitmen kita di situ, rutinitas kita, maksudnya fokus gitu ya, itu akan ada hasilnya kok, percaya atau enggak kayak gitu. Dan pun itu tadi sih, maksudnya memang sebenarnya pola hidup sehari-hari itu juga mempengaruhi apa yang mau kita lakukan ke depan sebenarnya, percaya atau nggak percaya. Mungkin ini nggak berlaku di semua orang, tapi aku pribadi itu lumayan membantu gitu. Misalkan ada yang namanya jadi si James Clear ini pernah bilang bahwa find your own authenticity. Jadi memang gimana caranya kita sebagai manusia itu punya plan kita sendiri, keseharian itu maunya gimana. Jadi di saat kita udah menerapkan itu semua, itu hal-hal yang lainnya akan otomatis lebih enjoy kita jalaninya. Jadi ada yang namanya konsep 20-20-20. Di mana di saat kita bangun pagi, make sure 20 menit pertama kita gunakan untuk mungkin olahraga, workout, atau apapun itu. Kemudian 20 menit kedua kita gunakan untuk sesimpel coba kita cari insight-insight baru ataupun ibadah. Ya senyamannya teman-teman gitu. Baru di 20 menit terakhir, itu teman-teman pastikan hari ini mau ngapain. Ataupun yang udah list tadi malam, di-recall lagi nih. Oh berarti aku hari ini harus buat ini, buat itu, dan segala macam. Dan kalau kita udah menerapkan hal itu, sedikit kurangnya itu bisa membantu teman-teman sih. Karena kita membiasakan hal-hal yang baik gitu ya. Gitu. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Karena hal baik itu bakal datang ke kita dengan sendirinya dan terus berkala ya Bang ya. Sepakat. Terus dan juga kayak setiap menit apa minute waktu apa yang mau kita lakukan karena 1 detik aja dapat merubah segalanya. Betul, sepakat. Oke. Mungkin mau minum silakan ya Bang ya. Oke, kita minum dulu. Oke, nah dari yang Abang udah achieve tadi tuh segala hal, terus Abang udah menyampaikan juga keluh kesah dari segala hal, segala sisi, segala sudut. Nah momen di usia Abang sekarang nih, dengan Abang achieve dari dulu, apa sih yang momen yang paling berkesan dalam diri ini gitu? That's a tough one. Karena banyak banget ya yang paling berkesan. Lumayan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin Win ya, yang paling berkesan itu apa? Mungkin lebih ke yang lagi ditekuni sekarang kali ya, fokusnya itu di Agaminong Banda Aceh. Jadi memang di Agaminong ini kan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang ibaratnya bersentuhan langsung dengan masyarakat nih, apalagi dengan anak-anak gitu ya. Dan menurutku pribadi itu suatu hal yang ibaratnya dulu tuh nggak pernah kepikiran pernah berada di titik ini. Kita melaksanakan kegiatan sosial, kita ngomong nih ke masyarakat, atau bahkan sekarang juga sering ngisi-ngisi materi, itu tuh nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Bahkan dari zaman SMA, awal kuliah, nggak expect kalau at the end of the day sekarang bakal seperti ini gitu. Itu tadi, karena memang terkadang sesuatu yang nggak kita mulai, kita nggak tahu hasil akhirnya gimana. Makanya kita jangan takut untuk mulai sesuatu. Ya namanya masih muda nggak apa-apa. Atau juga kita masih banyak waktu untuk gagal gitu. Jadi menurutku pribadi, Agaminong sejauh ini yang berkesan di hidupku lah gitu ya. Karena memang kita di sini fokus ke banyak hal gitu Win, mulai dari isu-isu masyarakat gitu kan, gimana cara kita menjalankan relasi-relasi ke komunitas lain, bahkan komunitas-komunitas yang di luar provinsi Aceh gitu. Dan terkadang yang bikin berkesannya itu adalah di saat kita membangun komunikasi itu, bertemu dengan mereka, ada aja nilai-nilai baru yang kita ambil, ada aja pandangan-pandangan baru yang sebelumnya kita nggak pernah terfikirkan gitu. Seperti mungkin kayak kemarin, alhamdulillah kita berkunjung ke Sumatera Utara gitu ya, dengan teman-teman pengurus Ikatan Agaminong Banda Aceh. Dari mereka itu, dari Duta Wisata Deli Serdang, banyak hal-hal inspiratif yang mereka lakukan dari segi-segi kegiatannya, dari segi-segi
mungkin cara mereka mengurus ikatan gitu ya, itu banyak yang bisa kita ambil gitu. Dan alhamdulillah beberapa hal sudah kami terapkan di Agen Minum Banda Aceh dan itu sangat membantu sebenarnya. Itu sih. Keren banget. Berarti ketemu orang baru itu Betul. nggak cuman ketemu aja, tapi memang setiap kita ketemu orang tuh ada sisi positif yang dapat kita ambil. Betul. Ya Bang ya. Nggak ada pertemuan yang sia-sia gitu. Tidak Benar ada. ya? Benar. Benar. Sepakat. Dan aku juga menerapkan dalam diri aku sekalipun itu gagal, setiap langkah yang kita jalanin itu nggak pernah sia-sia. Pasti ini akan berguna untuk kita mau sekarang, besok, atau di masa yang akan datang. Ya. Oke, nah teman-teman Haba Lovers, udah banyak banget nih Bang Dodi cerita-cerita nih kepada kita prestasinya, bagaimana Bang Dodinya achieve segala hal, kendalanya. Nah, ada nggak sih dari Abang sendiri mau sampaikan nih ke generasi muda yang stuck di zona nyaman, kayak berikan mereka semangat untuk kayak, ayo kita masih muda, kita masih banyak langkah untuk menuju ke depannya, ada nggak? Oke, sebenarnya jujur kayaknya nggak mungkin kayak kalau semua orang itu ibaratnya nggak punya sesuatu yang mereka ingin capai gitu ya. Aku yakin pribadi semua orang tuh punya sesuatu yang mau mereka capai. Cuman memang cara memulai awalnya ataupun cara mereka merangkai pola langkahnya itu aja gimana yang mungkin memberatkan kayak gitu ya, sehingga terjadinya dinanti-nantikan gitu. Itu sih. Jadi menurutku pribadi di saat teman-teman itu mau mulai sesuatu, mungkin yang pertama itu make it obvious dulu sih. Kayak jangan sampai kita memulai sesuatu, kita nggak tahu nih apa yang kita mulai, tapi harus di-clearkan dulu apa nih yang mau kita mulai. Oke, mungkin mau gabung di organisasi. Oke, mungkin mau daftar kerja ini. Dijelaskan dulu apa yang mau kita mulai. Jangan teman-teman hanya bangun pagi, oke ini aku harus berubah nih. Ini aku harus ada progres nih hari ini. Jangan buyar kayak gitu. Sehingga dopamin kita ini juga bingung apa yang mau dilakukan gitu. Benar. Dan juga mungkin yang kedua itu terfokus kepada make it more attractive aja sih apa yang mau kita lakukan, sehingga kalau kita melakukan sesuatu, karena terkadang kayak gini, target kita itu nggak semua soal yang kita suka gitu kan. Terkadang juga kita nggak suka dengan target itu, tapi karena kita butuh akan hal itu, kita harus fokus dengan hal itu. Jadi dalam melancarkan itu make it attractive. Gimana caranya? Dalam kita mengejar target itu, sisipkan hal-hal yang menarik kayak gitu. Mungkin dipadu-padankan dengan hobi kita juga sedikit, ataupun dalam mengejar target itu ya dibuat lebih berwarna dengan ada bantuan teman-teman dan lain-lainnya gitu. Jadi make it more attractive aja teman-teman. Karena kalau kita terlalu monoton dalam mengejar target, itu juga akan membuat kita lebih cepat jenuh kayak gitu. Itu yang harus dipastikan. Dan mungkin yang terakhir itu make it satisfying sih. Kenapa satisfying? Karena biasa di TikTok ya satisfying. Benar. Jadi memang make it satisfying itu sesimpel kita visualisasikan gitu. Mungkin kita tempel sesuatu di dinding gitu kan, make it more notes ataupun kalender. Oh ternyata hari ini udah clear kerjaan ini, dicontreng ataupun disilang, apapun itulah, make it more satisfying. Karena sebenarnya hal-hal kayak gitu sih yang lebih nge-trigger kita untuk lebih mau gitu melakukan sesuatu. Karena kelihatan visualnya, oh ada targetnya kayak gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Benar banget ya Bang, setuju banget. Karena semua itu dimulai dari kita sendiri. Dari Betul. niat ya pertama ya Bang, dari niat hati kita ini gimana sih kita mulai semuanya. Kayak tadi Bang Dodi juga udah sampaikan ya teman-teman, kayak memulai dari list what we want to do. Nah itu penting banget untuk kayak supaya kita meriliskan seluruh list yang udah kita tulis ya Bang ya. Betul. Terus teman-teman semoga gitu aja sih penyampaian dari Bang Teguh Dodi Al-Faid. Semoga bermanfaat. Dari Abang ada mau sampaikan lagi? Ya intinya mungkin kurang lebih ini sih ya. Kalau kita memang mau achieving progress, aku nggak bilang achieving target gitu ya. Karena terkadang kalau kita fokus sama goals, kita lupa hidup hari ini itu gimana. Dan nggak fokus sama teman-teman dan segala macam. Jadi kalau kita mau achieving progress, pastikan teman-teman itu lakukan ya hal-hal yang teman-teman itu belum pernah lakukan. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang sama aja terus, itu progresnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lakukan, pasti ada aja nilai-nilai baru dan progres baru yang kita ambil. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Bener. Itu juga menjadi suatu kebanggaan ya kepada diri kita ya Bang ya. Setuju banget. Oke teman-teman Haba Lover semuanya, Bang Dodi udah banyak sampaikan sama kita. Kita udah juga sampaikan dari segala sisi. Semoga ini semua percakapan kita bermanfaat kepada generasi muda. Oke, sampai jumpa di Haba Podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.